Saudara-saudari yang terkasih, Natal itu identik dengan sukacita. Walaupun malam ini saya masih belum bisa melihat senyum Anda. Wajah Anda sebagian besar tertutup oleh masker. Tapi banyak orang yang senang dipotret pakai masker, biar nggak kelihatan jeleknya. Jadi sukacita itu kelihatan waktu saya datang kemana-mana pun, lampu kerlap-kerlip, dipasang di pohon macem-macem. Jadi pokoknya suasananya harus meriah. Bahkan di rumah-rumah kita pun pasang pohon Natal. Kita ke gereja pun berpakaian baik. Beberapa pakaiannya baru beli, beberapa belum lunas, beberapa yang tahun lalu enggak apa-apa karena tahun lalu kan masih secara online. Tahun lalu kan Anda beberapa Natal masih pakai baju piyama karena di depan komputer gitu ya. Jadi Natal itu identik dengan pesta makan. Dan bahasa Papuanya, pesta makan putar botol. Itu sudah pater. Gitu ya. Jadi kalau Natal itu berarti mabok, harus ada hura-hura. Rasanya kok beda banget ya kalau kita mendengarkan bacaan Injil tadi. Suasana Natal yang dibawa oleh Yesus bukan kayak gitu kali. Yesus saja tadi kita mendengar dia ditolak. Sehingga tempat lahirnya adalah kandang dan palungan. Dan banyak akuanya kandang itu. Menurut versi sini. Mungkin Yesus haus kali ya gitu ya. Dan akuanya masih ada isinya lagi gitu. Jadi karena ditolak maka raja ini harus lahir di tempat yang amat sangat tidak pantas. Dan hal yang aneh kedua adalah apa? Ini tuh raja besar. Siapa yang pertama-tama diberi kabar bahwa raja besar lahir ke dunia? Siapa? Gembala. Aneh toh. Bukan raja-raja yang mana-mana. Gembala. Gembala itu sosok orang yang tidak pernah diperhitungkan. Bau. Mereka tidak berpendidikan. Tetapi kenapa justru gembala yang pertama-tama diberi kabar baik dan sukacita oleh Tuhan? Ini kan harusnya menjadi sebuah keanehan gitu ya. Maka mari kita lihat, mari kita kembalikan semangat Natal. Bukan semata-mata makan enak, pakai baju baru, pesta, sampai mabok. Bukan itu. Kita kembali kepada semangat Yesus. Apa yang harus kita bawa kembali? Pertama, kita harus sadar di dalam Natal yang paling penting, kita harus berani buka pintu hati kita untuk Tuhan. Jangan ditutup. Atau jangan-jangan memang ada beberapa umat yang tertutup pintunya. Hanya dibuka kalau Natal dan Paskah saja. Bener loh, saya tuh di Helena tadi membludak sekali edan. Dan hari tadi, Pastor Warno mengatakan di Pasar Kemis 1.500 umat. Di Palem Suci 1.200. Di sini 3.000. Edan. Kalau setiap minggu gereja Karawaci kayak gitu, yakin sebentar lagi kiamat saudara-saudara. Lah surga dipenuhi oleh orang Karawaci udah cukup. Maka jangan-jangan kita itu tertarik dekat dengan Tuhan hanya pas Natal dan pesta-pesta besar saja. Kita menutup hati kita
pada saat kita harus setia kepada Allah. Jadi jangan pernah lupa di saat kita membuka hati untuk Tuhan, ingat Tuhan itu tidak berpakaian yang indah-indah. Awong lahirnya jadi kandang domba kok. Apa maksudnya? Tuhan itu hadir di dalam penderitaan manusia. Tuhan itu hadir di dalam diri orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda ini menjadi seorang Katolik yang tegaan atau tidak? Jangan-jangan ketua lingkungan nganterin undangan, ayo kita pertemuan kitab suci. Aduh maaf sibuk, saya harus menyiapkan ayam saya yang mau bertelur. Lihat. Jadi apa yang saya mau katakan, sering kali kita tidak mau direpotkan. Bu, Pak, maaf ya kalau Romo Eko ini ya cuma sekali ini kan misa di sini nggak akan sering-sering. Tenang aja. Maaf ya, saya mau ngomong apa? Kalau nggak mau repot, jangan jadi orang Katolik. Sorry, sudah kolekte cuma 2.000. Kurang ajar lagi. Ke gereja banyak nuntut, harus ini, harus itu. Tetapi tidak pernah mau memberikan diri. Orang Katolik kok tegaan. Tuhan aja tega memberikan anaknya supaya mati bagi kita. Apa enggak kita harus nyontoh pada Tuhan? Saudaraku, kita dipanggil untuk selalu membuka hati bagi sesama kita. Ada sebuah tragedi yang sering kali saya lihat. Saya itu sering naik sepeda. Kadang-kadang naik sepeda ke arah BSD, ke arah Serpong, Gading. Karena jalannya bagus banget. Maaf saya jarang ke sini. Becek. Jadi saya ke arah sana. Lalu kalau jalan di sana Anda lihat ada hal yang lucu. Yaitu apa? Badut yang gak lucu. Kan badut itu harusnya lucu. Jadi sore-sore saya lihat badut itu diem jalannya kayak gini. Terus badut kok aneh sih. Lalu dia mengharapkan orang memberi sesuatu. Males gua berinya. Lu ngelucu dulu baru gua kasih. Gua ngeliat lu sebel yang ada gitu ya. Lalu saya berkata, oh mungkin ini sore dia kecapean. Pagi-pagi saya ngelihat badut itu pun gak lucu juga. Jadi apa yang salah? Pemain badut ini hanya maunya apa? Diberi, dia beri. Dia lupa melakukan tugasnya. Kalau Anda lihat perjalanan dari mana? Dari Puncak sampai ke gerbang Ciawi, itu kan banyak badut-badut juga. Lalu banyak yang pakai baju-baju Iron Man. Wah gitu. Semua bergerak. Jadi kita lucu. Saya juga ngasihnya enak, senang. Orang-orang pada ngasih karena lucu-lucu. Jadi lakukan sesuatu sehingga orang mau berbelas kasih. Sama. Tunjukkan belas kasihmu pada orang lain, maka Tuhan pun berbelas kasih pada kamu. Jangan jadi orang bocengli. Inginnya Tuhan baik, tapi kita berat memberi kebaikan pada orang lain. Apaan? Tuhan pun akan mikir, ini manusia. Lebih baik cepat dipanggil saja saudara-saudara. Jadi buka hati. Ingat, menjadi orang Katolik harus mau repot, harus mau menderita. Halo, perayaan Ekaristi itu kita merayakan apa? Penderitaan Yesus. Betul atau tidak? Ingat, yang menderita bukan hanya Yesus, tetapi kita pun harus menderita. Maka kalau ada umat ngedengerin homili tertidur, dia bukan pengikut Yesus.
Belajar menderita. Gitu. Ngantuk Romo, bawa tusuk gigi taruh sini. Gitu. Ingat, berliturgi, berdoa pun adalah sebuah penderitaan. Betul. Tapi kita dituntut karena apa? Karena penderitaan itu adalah jalan keselamatan. Ingat, bukan kenikmatan jalan keselamatan. Bukan penderitaan. Dan manusia hanya berani menderita kalau sekali lagi berani membuka hati. Dan yang kedua adalah apa? Kita harus mengalami pengalaman Immanuel. Allah beserta kita. Allah itu adalah Allah yang murah hati. Allah itu adalah Allah yang penyayang. Allah itu adalah Allah yang penuh berkat. Maka bagaimana supaya kita mengalami pengalaman Immanuel, Allah menyertai kita? Kita harus datang kepada Tuhan, datang kepada Allah. Bahkan di dalam bacaan pertama tadi, kalau kita datang, kuk yang menekan, gandar di atas bahu, tongkat penindas akan dipatahkan. Yesus pun ngomong dalam bacaan dalam Matius, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, berbeban berat. Jadi kalau mau disembuhkan, datang pada Tuhan. Bicarakan apa penderitaanmu. Apa kekecewaanmu? Karena ada orang tertentu yang tidak pernah mau ngomong, cuma datang doang lalu diem. Halo, ingat, kalau kita ke dokter, kita pun akan datang kepada dokter dan dokter akan tanya toh, apa penyakitnya? Dan kita tidak akan menjawab, ayo coba dokter, tebak saya sakit apa? Saya yakin dokter itu akan mengatakan Anda gila. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, beritahu apa yang Anda mau, apa yang kau mau. Ada beberapa orang yang sudah sering berkata, Romo, saya tuh sudah sering minta, sering berdoa, novena berkali-kali. Bukan hanya 9 kali Romo, saya sudah 9 kali novenanya. Ketemu pastor minta didoakan, setiap ketemu pastor didoakan. Sampai pastornya bosan ngedoain dia. Tapi toh tidak dikabulkan. Kalau begini, Bapak Ibu, saya tanya kepada umat Karawaci ini. Kalau Anda salah, kolekte tolong 2 kali. Kalau begini, orang ini doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan dia, siapa yang salah? Ini tidak berani menjawab, saudara-saudara. Anda takut salah ya, dasar pelit. Ingat, Allah tidak pernah salah. Jadi kalau Anda meminta dan tidak dikabulkan bermohon, ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Bukan salah dengan Tuhan. Allah itu adalah sumber kebenaran. Dan Allah itu tidak pernah lupa memberkati kita. Maka ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Jangan-jangan ada dosa dalam diri kita. Yang kita simpan, kita diamkan, tidak mau jujur, kita tidak mau mohon ampun. Itu penghalang berkat. Ada kemarahan yang Anda diamkan terus menerus bercokol. Saya sudah memaafkan dia, Romo, tapi asal jangan dia menghadap saya lagi. Ya itu mah artinya belum memaafkan dong gitu ya. Jadi pada saat Anda banyak mengeluh, banyak mengatakan hal yang jelek tentang orang lain, hati-hati. Di dalam hati Anda terlalu banyak kepahitan. Dan itu adalah penghalang berkat Tuhan. Maka sekali lagi Tuhan tidak pernah salah. Allah itu bos kita. Jadi kalau hari ini kita merayakan bos kita lahir,
Hayo kita bersukacita. Bos kita ini baik banget. Bos kita ini sudah menyediakan berkat rahmat untuk kita. Pertanyaannya adalah, Anda mau membuka hati? Anda mau datang kepada Dia? Tetapi di saat Anda masih menyimpan luka, tidak pernah sampai berkat itu dalam hati Anda. Maka saudaraku, mari kita bawa Natal ini kepada orang-orang yang sudah lama tidak kita perhatikan. Teleponlah orang tua Anda. Beri kabar orang tua Anda yang di luar pulau ataupun di surga sana. Doakan mereka. Kalau Anda lupa untuk meminta maaf kepada pasangan Anda sebelum mengucapkan Natal, datangilah mereka dan ucapkan, saya minta maaf. Saya seringkali menyakiti engkau. Bapak Ibu yang terkasih, suami istri khususnya, malam ini adalah malam yang indah untuk memberi pelukan yang terindah bagi pasangan Anda. Lihat beberapa ibu langsung amit, 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 amit. Ini susah. Ibu-ibu ingat, suami itu ada waktunya bersama Anda loh. Jangan-jangan malaikat maut malam ini datang. Maka sebelum malaikat maut itu datang, peluk dahulu. Berikan berkat Tuhan. Natal adalah sukacita, bukan duka dan kemarahan.